Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa usalli wa usallimu ala habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Wa ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kembali lagi kita belajar mengenal bagaimana sosok Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari seluruh sifat dan karakternya, kemudian cara hidupnya. Insya Allah akan kita bahas dalam satu buku dan pelan-pelan kita mengulas sedikit demi sedikit apa saja yang dibahas di dalam buku ini, yaitu buku Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah banyak menyampaikan, menjelaskan isi dalam buku ini yang menyatakan bahwa bagaimana sifat dan karakter Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara hidupnya, bagaimana cara bergaulnya, bagaimana fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana postur tubuhnya, bagaimana rambutnya, bagaimana cara berjalan, dan insya Allah kita sebenarnya akan membahas pada pertemuan ini cara duduk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelumnya, karena dicantumkan di dalam buku ini urutannya ada cara berjalan, maka akan kita bahas juga. Sebenarnya ini cara berjalan ini juga sudah pernah disinggung di awal-awal, karena di sana dibahas bagaimana fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sekaligus ada dalam satu hadis itu dijelaskan bagaimana cara berjalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini secara rinci akan kita jelaskan sekilas saja, karena sudah pernah dijelaskan juga bagaimana cara berjalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala dalam buku Syama'il Al-Muhammadiyah, beliau mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ibnu Lahi'ah an Abi Yunus an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Wala ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat sesuatu apapun yang lebih baik dari Rasulullah SAW. Artinya tidak ada satupun yang lebih baik dari sosok Nabi SAW. Ka'anna syamsa tajri fi wajhi. Ya, jadi orang Arab ketika ingin mengungkapkan satu keindahan, biasa mereka mengungkapkannya dengan matahari, bulan. Jadi Abu Hurairah mengatakan seolah-olah matahari itu berotasi, ya, mengelilingi, mengitari wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena saking indahnya wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah matahari itu mengitarinya, berotasi. Tapi ini adalah tentunya bukan ungkapan yang secara fisik, ya, atau ungkapan yang secara real gitu. Tapi ini adalah perbandingan keindahannya. Bagaimana indahnya wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi mishyatihi min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam." Dan aku juga tidak pernah melihat orang yang lebih cepat berjalannya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, menurut Abu Hurairah, Rasulullah itu berjalannya cepat, ya, tegap, cepat gitu. Artinya tidak lambat, tidak bertele-tele dalam berjalan, tidak bermalas-malasan gitu. Ka'annamal ardu tutwa lahu. Seolah-olah bumi itu dilipat untuknya. Artinya malah seolah-olah bumi itu yang mendatanginya gitu. Saya inginkan cepatnya berjalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini juga menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Dalam berjalan pun dia selalu menjadi contoh, dia menjadi rujukan. Artinya sebaiknya kalau berjalan itu ya jangan jangan terlalu lambat gitu. Sehingga paling tidak kan kalau kita jalannya lambat, otomatis kan menghabiskan waktu gitu. Nah, kalau cepat kan otomatis waktunya lebih bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Inna lanujhidu anfusana wa innahu laghairu muqtaris. Kata Abu Hurairah, kami benar-benar berusaha keras gitu. Artinya untuk mengimbangi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu laghairu muqtaris. Dan jalan Nabi itu bukan dibuat-buat gitu. Ya memang jalan biasa Nabi ya seperti itu. Ya, artinya jalannya cepat gitu. Jadi bukan dipaksain gitu. Kalau kadang kita itu kalau buru-buru kan jalan cepat-cepat gitu. Jadi jalan Nabi normal itu ya jalan agak cepat gitu. Ya, artinya tidak bersantai-santai dalam berjalan. Kalau terlalu santai dalam berjalan kan paling tidak nanti habis waktunya. Kemudian kayak seperti orang malas gitu. Jadi Nabi itu berjalannya cepat. Dan bukan dipaksain gitu. Jadi cepatnya Nabi itu adalah normalnya Nabi SAW. Berjalan normal Nabi itu agak cepat gitu. Ya, jadi nggak dibuat-buat, jadi nggak dipaksain gitu. Kemudian dalam hadis yang lain dijelaskan bagaimana cara berjalan Nabi SAW, sebagaimana yang dicantumkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala dalam kitabnya ini Asy-Syama'il Muhammadiyah. Beliau mengatakan haddatsana Ali bin Hujur wa ghairu wahidin. Jadi Ali bin Hujur dan selain Ali bin Hujur ini menceritakan kepada kami. Qalu haddatsana Isa bin Yunus. Kemudian Isa bin Yunus menceritakan kepada kami an Umar bin Abdullah maula Ghufrah. Kemudian dari Umar bin Abdullah maula Ghufrah. Akhbarani Ibrahim bin Muhammad. Kemudian dari Ibrahim bin Muhammad min walad Ali bin Abi Thalib. Ibrahim bin Muhammad ini adalah cucunya Ali bin Abi Thalib. Karena Muhammad ini adalah anaknya Ali bin Abi Thalib, Muhammad Al-Hanafiyah. Jadi Ali itu setelah Fatimah meninggal, beliau nikah lagi, kemudian anaknya namanya salah satunya adalah Muhammad bin Ali, atau yang lebih dikenal dengan Muhammad Al-Hanafiyah, karena ibunya dari suku Hanafiyah, untuk membedakan bahwa Muhammad ini adalah bukan dari anak Fatimah gitu. Qala kana Ali idza wasafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Ibrahim bin Muhammad mengatakan bahwa kakeknya Ali bin Abi Thalib apabila menceritakan tentang Nabi SAW, bercerita tentang Nabi, dan Ali mengatakan kana idza masya taqalla'a ka'annama yanhattu min sabab. Nabi SAW ketika berjalan itu taqalla'a, artinya cara menurunkan kakinya langkah demi langkah itu cepat dan kuat gitu. Artinya tidak seperti orang malas-malasan dalam berjalan. Jadi ya mungkin untuk mendekati contohnya ya bisa kita lihat bagaimana tentara berjalan itu. Apalagi ketika mereka berbaris. Nah, mungkin seperti itulah. Itu mungkin untuk mendekati. Artinya jalannya tegas gitu, tegak dan tegap, kemudian tegas, kuat langkahnya. Jadi tidak seperti halnya orang-orang yang berjalan malas-malasan gitu. Bahkan kata Ali, ka'annama yanhattu min sabab. Seolah-olah dia itu turun dari tempat yang tinggi, dari perbukitan. Jadi kalau orang biasanya jalan, apalagi biasanya orang-orang turun gunung, misalnya tinggal daerah pegunungan, ketika dia jalan menurun gitu, itu biasanya itu tegak dia, seperti itu. Jadi tidak seperti halnya orang jalannya terlalu santai atau malas-malasan gitu. Jadi ini adalah beberapa riwayat yang menjelaskan bagaimana
jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelumnya sebenarnya sudah pernah kita singgung ini di awal, di mana kita pernah bacakan satu hadis yang cukup panjang. Di situ mencakup beberapa penjelasan mengenai fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana rambut Nabi, bagaimana cara berjalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis berikutnya, Imam Tirmidzi juga mencantumkan satu riwayat yang lain, yaitu riwayat yang ketiga atau hadis yang ketiga mengenai penjelasan cara berjalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan maknanya tidak jauh berbeda dengan hadis sebelumnya. Imam Tirmidzi mengatakan melalui gurunya Sufyan bin Waqi', kemudian ayah Sufyan yaitu Waqi', kemudian Al-Mas'udi, kemudian Utsman bin Muslim bin Hurmuz, kemudian dari Nafi' bin Jubair bin Mut'im, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza masya takaffa'a takaffu'an ka'annama yanhattu min sabab." Ini maknanya sama. Takaffa'a takaffu'an. Jadi berjalannya tegas, seolah-olah turun dari tempat yang tinggi. Nah, seolah-olah jalannya menurun dari bukit gitu atau dari gunung. Jadi maknanya tidak jauh berbeda. Kemudian poin yang kita jelaskan dalam kesempatan kali ini adalah mengenai salah satu di antara yang perlu kita ketahui, termasuk bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan pelindung kepala atau maskeran gitu. Kalau sekarang bermasker, cara menggunakan masker atau menutupi kepala. Kenapa ini disebutkan? Karena Nabi pernah melakukannya. Tentunya sebagai umatnya, sebagai orang yang mencintai Nabi SAW, kita itu pengen sekali mengetahui, mengenal Nabi itu dari segala hal. Termasuk bagaimana cara Nabi SAW ketika menggunakan masker. Jadi di sini ada satu riwayat, satu hadis yang menjelaskan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan masker atau melindungi kepalanya. Jadi dalam satu hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala, kemudian dari gurunya Yusuf bin Isa, kemudian dari Waqi', kemudian dari Rabi' bin Sabih, kemudian dari Yazid bin Aban, kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru qina'a ka'anna thawbahu thawbu zayyat." Jadi Anas mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering sekali menggunakan masker gitu. Ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Seolah-olah bajunya adalah baju yang terbuat dari minyak karena banyak minyak yang bertumpahan gitu. Jadi salah satu memang sudah menjadi kebiasaan orang Arab atau orang dulu itu ketika mereka ingin merapikan rambutnya ya mereka pakai minyak rambut. Nah, sehingga tentunya untuk manfaatnya biar lebih rapi, biar nggak berantakan seperti itu. Jadi termasuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah melakukan hal itu. Jadi di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak mengenai bajunya, biar tidak berminyak gitu, biar tidak bertumpah-tumpahan minyak tersebut ke baju Nabi sampai menggunakan masker itu, pelindungnya, atau biar tidak mengenai muka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun hadis ini adalah hadis yang ada sanadnya yang lemah gitu. Namun riwayat ini dikuatkan oleh satu hadis yang terdapat di dalam Sahih Bukhari. Artinya meskipun dari sisi sanadnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ini yaitu dari Anas bin Malik, dari gurunya dari Imam Tirmidzi, kemudian Yusuf bin Isa sampai Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah itu sering menggunakan masker. Meskipun hadis ini salah satu sanadnya adalah lemah, artinya karena sanadnya tidak kuat, maka hadis ini
dihukumi dhaif, lemah juga. Namun makna yang mirip gitu ada diriwayatkan dalam hadis Sahih Bukhari. Artinya tidak apa-apa kalau kita memakai atau menggunakan atau membaca hadis ini sebagai penguat saja. Karena di dalam hadis Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, "Bainama nahnu yawman julusun fi baiti Abi Bakrin fi nahril dhahirah." Jadi pernah satu ketika kami duduk-duduk di rumah Abu Bakar, kata Aisyah, pada siang hari. Qala qailun li Abu Bakar. Kemudian ada yang berkata kepada Abu Bakar, "Hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutaqanni'an." Ini Rasulullah yang lagi menggunakan masker gitu. Ai mughattiyan ra'sahu. Dia menutupi kepalanya selama wajahnya. Qala Ibnu Qayyim fi Zadil Ma'ad. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, innama fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tilka as-sa'ah liyakhtafi bidzalik. Fa fi'lu lil hajah wa lam taku 'adatuhu at-taqannu'. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan masker itu atau semacam helm juga. Mungkin maskernya beda ya. Karena maskernya itu sekaligus menutupi kepala. Jadi Imam Ibnu Qayyim menjelaskan mengenai hadis ini bahwa Nabi melakukan hal itu, menggunakan masker itu, tentunya itu adalah karena ada kebutuhan gitu, karena ada sesuatu yang mengharuskan untuk melakukan itu menggunakan masker. Bukan berarti itu adalah kebiasaan Nabi setiap hari kemana-mana itu pakai masker, bukan. Nah, jadi di sini ada penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala bahwa ini bukan kebiasaan rutinitas, artinya cuma karena ada lagi butuh aja. Seperti halnya dikuatkan dalam hadis meskipun lemah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tadi bahwa Nabi itu pernah memakai minyak rambut. Jadi setelah dipakai minyak rambutnya agar tidak bertumpahan ke bajunya maka ditutupi kepalanya seperti itu. Sama mukanya. Kemudian ini adalah yang menjadi judul utama yang kita cantumkan di video, yaitu kita akan membahas bagaimana cara duduk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang sudah kita singgung di awal bahwa ketika kita ingin mengenal, ingin lebih mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dalam, tentunya rasa cinta, rasa penasaran itu tidak akan bisa didapatkan seutuhnya kecuali dengan membaca, mengenal lebih jauh bagaimana sosok Nabi SAW, termasuk cara duduknya Nabi SAW. Jadi kalau selama ini bahwa sifat dan karakter Nabi itu adalah orangnya dermawan, orangnya pemberani, orangnya ini kan umum gitu. Umum, artinya sifat-sifat seperti itu mungkin sering kita dengar gitu. Artinya untuk lebih menambah pengetahuan kita, ilmu kita tentang Nabi SAW, ingin mengenal lebih jauh bagaimana sosok Nabi SAW, baik itu dari secara fisik, sifatnya, karakternya seperti apa, tentunya kita akan membahas sedetail mungkin. Ya, apalagi di sini dicantumkan banyak hal sekali mengenai kepribadian Nabi SAW, termasuk cara duduk Nabi SAW. Jadi dalam buku ini, di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini, Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala mencantumkan beberapa hadis mengenai cara duduk Nabi SAW. Yang pertama, beliau mencantumkan riwayat dari gurunya Abdu bin Humaydin, kemudian dari Affan bin Muslim, kemudian dari Abdullah bin Hassan, kemudian dari kedua kakeknya, kedua neneknya, kemudian dari Qailah binti Makhramah. Qailah binti Makhramah ini annaha ra'at, bahwa dia melihat Rasulullah SAW fil masjid. Jadi adalah salah seorang sahabiyah, yaitu sahabat perempuan, namanya Qailah binti Makhramah.
beliau ini melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid, wa huwa qa'idun al-qurfusa. Nabi itu duduk qurfusa. Ini duduk qurfusa ini nanti akan kita jelaskan, ada dua jenis duduknya atau dua makna. Falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi'a fil jussah ur'idtu min faraq. Ketika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya inginkan nyamannya duduk seperti itu, sehingga membuatku gemeteran, katanya. Membuat tubuhku bergetar. Karena seolah-olah dia itu kagum gitu. Luar biasa sekali. Cara duduk Nabi aja membuat orang itu kagum seperti itu. Jadi dia melihat, jadi Qailah binti Makhramah ini melihat Nabi SAW duduk di masjid, namanya duduk qurfusa. Qurfusa ini ada dua makna. Kalau diartikan dalam bahasa Arab itu seperti ihtiba. Ihtiba ini paling sering dilakukan oleh orang Arab ketika duduk di masjid, yaitu dengan menempelkan kedua paha ke perut. Jadi kemudian digenggam seperti ini. Nah, ini kedua kaki ditempelkan ke perut. Jadi duduknya seperti itu. Nah, ini namanya duduk qurfusa. Salah satu makna qurfusa, atau nama lain adalah duduk ihtiba. Duduk ihtiba. Jadi ini biasa ya dilakukan oleh orang-orang Arab ketika mereka duduk di masjid ataupun dimanapun, mereka duduknya ihtiba atau qurfusa. Ada satu lagi makna dari duduk qurfusa ini adalah seperti duduk tasyahud. Nah, itu namanya duduk qurfusa. Kemudian duduk tasyahud, kemudian sambil meletakkan kedua tangannya seperti ini di atas dadanya. Ini namanya duduk qurfusa, tapi seperti duduk tasyahud. Nah, jadi ada dua makna duduk qurfusa ini, atau seperti ihtiba tadi, dengan cara menempelkan kaki paha ke perut, kemudian dilipat atau diikat dengan tangan. Nah, itu namanya duduk qurfusa, atau ihtiba juga namanya, atau ihtiba nama lainnya, duduk ihtiba. Nanti akan kita jelaskan, ada juga hadis yang lain yang melarang duduk ihtiba ini. Tapi akan dijelaskan kenapa seperti itu dan bagaimana cara memahaminya. Kenapa ada Nabi mencontohkannya sementara ada Nabi melarangnya juga. Bagaimana solusi dan memahaminya. Kemudian hadis berikutnya mengenai duduk Nabi SAW, yaitu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala, kemudian dari Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi, kemudian dari Sufyan, kemudian dari Zuhri, kemudian dari Abbad bin Tamim, kemudian dari pamannya. Jadi paman Abbad ini melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid. Paman Abbad bin Tamim ini melihat Nabi SAW mustalqiyan. Mustalqin itu ya tiduran, rebahan di masjid. Wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Kemudian kakinya itu diletakkan di atas kaki yang lainnya. Maksudnya kemungkinan kaki kanan di atas atau kaki kiri di atas. Intinya salah satunya di bawah dan salah satunya lagi di atas. Jadi paman Abbad bin Tamim ini namanya adalah Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu seorang sahabat. Jadi beliau inilah yang meriwayatkan hadis mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan, rebahan di masjid. Rebahan di masjid ini menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah melakukan itu. Tentunya biasanya orang seperti itu ketika rebahan di masjid ini
tentunya tidak rutin ya, tapi intinya paling tidak kita bisa mengambil satu hukum bahwa Nabi pernah melakukan, artinya boleh. Tapi bukan berarti untuk terus-terusan rebahan di masjid. Ini juga tidak baik. Kenapa? Karena tentunya akan mengganggu orang sholat, kemudian orang orang merasa tidak nyaman ketika kita terus-terusan rebahan di masjid. Artinya ketika Nabi melakukan ini mungkin karena dia lagi pengen istirahat, lagi kecapean dan seterusnya. Jadi ini boleh dilakukan. Tentunya lihat kondisi itu. Jadi tidak harus setiap saat juga kita melakukan itu. Jadi bahkan ada satu riwayat yang menjelaskan dari salah seorang sahabat, yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan satu hadis dari Nabi yang ini terdapat di dalam Sahih Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ishtimalis sama' wal ihtiba' fi thawbin wahid. Wa an yarfa'a ar-rajulu ihda rijlaihi 'ala al-ukhra wa huwa mustalqin 'ala dhahrihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ishtimalis sama', ya. Kemudian ihtiba'. Nah, ihtiba ini sebagaimana yang kita jelaskan adalah duduk dengan menempelkan paha ke perut, kemudian diikat dengan tangan seperti itu. Fi thawbin wahid, kalau dia itu hanya menggunakan satu lapis baju saja gitu. Wa an yarfa'a ar-rajulu ihda rijlaihi 'ala al-ukhra wa huwa mustalqin 'ala dhahrihi. Nah, kemudian diangkat, atau kalau dia lagi mustalqin atau lagi rebahan, dengan mengangkat salah satu kakinya ditaruh di kaki yang lainnya. Jadi ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya salah satu syaratnya adalah kalau dia itu cuma menggunakan satu lapis baju saja. Artinya dalam hal ini kita harus memahami bahwa tidak semua para sahabat yang hidup di zaman Nabi itu adalah orang kaya gitu, yang memakai celana kemudian dilapisi dengan jubah atau sarung gitu. Jadi kita harus memahami bahwa sebagian sahabat juga ada yang cuma pakai lapisan luar saja gitu, atau punya satu sarung atau punya satu jubah saja. Artinya dalamannya tidak pakai apa-apa. Dan kita harus memaklumi ini karena kondisi kefakiran sebagian mereka. Artinya ini juga berlaku kepada kita yang hidup sekarang ini. Kalau misalnya kita cuma pakai sarung aja, kemudian duduknya ihtiba tadi ya, ini kan bisa kemungkinan besar itu tanpa kita sadari akan kelihatan aurat kita. Atau apalagi kalau misalnya rebahan kemudian dengan mengangkat kaki kita, salah satu kaki kita ke atas gitu, ditaruh di kaki yang lainnya, ini kan juga bisa kelihatan auratnya kalau dia cuma pakai sarung. Mungkin lebih sederhana sekarang itu kalau cuma pakai sarung aja gitu. Artinya kalau larangan ini nggak masalah gitu dilakukan kalau kita itu auratnya sudah aman gitu, maksudnya kita pakai celana kemudian pakai sarung lagi, itu nggak masalah. Jadi yang dilarang oleh Nabi SAW itu adalah ketika kita cuman bajunya atau cuman pakai sarung aja gitu. Jadi cuman pakai sarung tapi duduknya duduk ihtiba atau rebahan dengan mengangkat salah satu kaki kemudian ditaruh di kaki yang lainnya. Nah ini intinya yang sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwa hadis ini dengan hadis sebelumnya bahwa Nabi mencontohkannya duduk ihtiba, kemudian Nabi juga rebahan dengan mengangkat salah satu kakinya kemudian ditaruh di kaki yang lain. Nabi melakukan itu karena Nabi auratnya tidak kelihatan gitu, artinya sudah aman. Nah, artinya ini larangan ini hanya berlaku pada thawbun wahid, artinya cuma satu lapis saja bajunya, sarungnya gitu, atau jubahnya saja. Jadi kalau auratnya
tidak aman dari hal seperti itu, maka tidak boleh dilakukan. Kemudian hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala dalam kitabnya ini Asy-Syama'il Muhammadiyah mengenai cara duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah sebagai penguat atau sebagai penjelas, penegas hadis sebelumnya. Imam Tirmidzi rahimahullah taala meriwayatkan dari gurunya Salamah bin Syabib, kemudian Abdullah bin Ibrahim al-Madani, kemudian Ishaq bin Muhammad al-Ansari, kemudian Rubaih bin Abdurrahman bin Abi Sa'id, kemudian dari ayahnya, kemudian dari kakeknya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid ihtaba biyadaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk di masjid, beliau itu ihtaba biyadaihi, yaitu menyanggah kedua kakinya itu dengan tangannya. Ya, seperti yang kita jelaskan, ada namanya duduk ihtiba. Ihtiba itu adalah duduk dengan merapatkan paha ke perut, kemudian diikat dengan tangan. Nah, atau orang-orang sekarang itu bahkan lebih berinovasi atau lebih kreatif lagi. Kalau duduk ihtiba itu mereka tuh sengaja buat semacam ikat pinggang gitu, atau semacam sabuk gitu untuk mengikat punggung dengan kakinya, sehingga tidak perlu ada senderan gitu. Jadi tidak perlu nyari senderan, mereka bisa duduk lama dan nyaman duduk seperti itu. Tentunya dengan syarat tadi dia itu tidak hanya memakai satu lapis baju gitu. Ini adalah beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala mengenai cara berjalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian cara menggunakan masker Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian cara duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini semuanya pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada riwayatnya. Meskipun sebagian riwayat lemah, tapi ternyata ada riwayat yang lain yang sahih yang menguatkan hadis tersebut. Sekian saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini, dan insya Allah kita lanjutkan kembali dan kita akan membahas secara detail lagi beberapa hal mengenai sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas segala kebaikan yang kita lakukan dan menjadikan pemberat di hari kiamat nanti. Maksudnya pemberat timbangan amalan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah